Ada dua orang pria yang ngobrol lewat telepon. Satunya minta petunjuk arah ke rumah temennya. Harusnya sih gampang, cuma tinggal dikasih tahu belok-beloknya aja. Tapi ya, yang kasih arahnya ini terlalu niat. Dia mulai jelasin rutenya lengkap banget. Nggak cuma bilang belok kanan, tapi juga nambahin detail kayak setelah pohon gede, nanti ada rumah warna merah, terus ada pagar setengah terbuka. Nah, setelah itu baru belok. Yang nerima arahan cuma bisa geleng-geleng. Makin lama arahannya makin ribet. Sampai yang ditelepon ngomong kok muter-muter ya, malah balik lagi ke tempat awal. Akhirnya bukan sampai tujuan, mereka berdua malah ketawa sendiri. Yang satu stres ngasih arah, yang satu lagi bingung gak nemu-nemu rumahnya. Ujung-ujungnya gak ketemu juga. Lagi duduk santai, pria ini asal ceplos ngomong sesuatu yang kedengarannya kayak ngatain bos mafia. Seketika semua kepala di ruangan nengok ke dia. Suasana mendadak dingin. Padahal dia udah 10 tahun hidup di dunia gelap, tapi baru kali ini lututnya gemeter. Orang-orang itu bukan kaleng-kaleng. Sekali salah, nyawa bisa hilang. Dia akhirnya baru sadar, di dunia mereka mulut bisa lebih bahaya dari peluru. Pria ini awalnya direkrut jadi mata-mata. Kerjanya naik pesawat kecil, pura-pura foto hutan, padahal nganterin senjata. Tapi karena duitnya kecil, dia nyambi jadi kurir narkoboy buat penjahat gede. Sekali terbang, bayarannya bisa buat beli rumah. Lama-lama, dia jadi jalur utama, kerja buat negara sekaligus sindikat. Duitnya ngalir deras, rumah gede, pesawatnya banyak, dia jadi terkenal. Tapi karena makin tenar, makin banyak yang ngincer. Sampai suatu hari, pesawatnya jatuh di kampung. Dia selamat, beli sepeda dari anak kecil, kabur kayak hantu. Tapi akhirnya ketahuan juga, dibawa ke pengadilan. Tapi cuma dihukum kerja bakti 120 hari. Padahal kejahatannya besar-besaran. Sayangnya sindikat gak segampang itu maafin. Di satu sore yang tenang, dia akhirnya tewas juga karena peluru nyasar yang jadi akhir dari hidupnya. Cowok ini tinggal di lingkungan yang keras. Jadi waktu remaja lain sibuk ngerjain PR, dia malah sibuk ngejar cita-cita. Jadi bagian dari geng paling ditakuti di lingkungannya. Sejak kecil dia kagum sama gaya hidup geng, bebas parkiran sembarangan, makan gratis, dan selalu dihormati. Karena itu dia bolos sekolah, kerja jadi tukang suruhan di bengkel milik bos mafia. Ayahnya sempat ngamuk, tapi si bos langsung ngasih pelajaran ke tukang pos yang ngaduin si cowok, dipukulin sampai kapok. Dari situ dia tahu di dunia geng yang punya nyali bakal dihormati. Akhirnya hidupnya pun berubah. Baru remaja, tapi duitnya udah ngalahin orang dewasa. Ada seekor kucing gendut yang hobinya rebahan dan makan enak, tapi pemalas banget. Suruh nangkep tikus aja pura-pura. Ternyata dia malah bersahabat sama tikus yang seharusnya jadi buruannya. Gara-gara kasihan, tikus itu dilepasin. Nah, tikus ini akhirnya janji bakal bantu si kucing kapanpun dibutuhin. Awalnya semuanya aman. Sampai suatu hari, si kucing gak sengaja nyasar ke sarang tikus lain yang jahat. Mereka mau makan si kucing rame-rame. Untung si tikus baik itu datang bawa pasukan dan selamatin si kucing. Dari situ si kucing sadar ternyata nolongin makhluk kecil bisa bikin dia balik diselamatin juga. Tim pasukan rahasia kocak ini dapat misi rahasia, nyusup ke markas musuh buat nyelamatin sandera penting yang diculik. Tapi karena lupa, cewek ini malah masuk toilet wanita, padahal dia nyamar jadi cowok. Langsung deh ketahuan identitasnya. Udah nggak mau pura-pura lagi, semua langsung ngeluarin senjata. Cowok ini yang ngerasa dirinya tokoh utama, nyuruh yang lain kabur. Dia sendirian jagain belakang. Dia nembak terus-terusan sampai selongsong peluru numpuk kayak gunung. Musuhnya malah antri nunggu ditembak. Pas dia lempar granat, meledak gede banget sampai dia mental ke langit. Jatuhnya malah kepala duluan ke tanah, ditarik rame-rame baru bisa keluar. Tapi tetap pas luka, cewek yang dia suka langsung ngebantu ngebalut lukanya. Temennya yang sirik pura-pura sakit juga, minta dibalutin. Ngelihat itu musuhnya sampai bengong sendiri nunggu ditembak. Sedangkan mereka malah sibuk drama cinta dan sirik-sirikan. Kucing ini awalnya hidup tenang, tapi sejak Dogi baru datang, hidupnya berubah. Dogi itu lugu, nurut dan langsung disayang. Nah, itu bikin si kucing cemburu. Dia nyoba buktiin diri, tapi semua yang dia lakuin malah ditiru Dogi dan jadi lebih keren. Pas lomba hewan pintar, si Dogi nggak sengaja tampil sendiri, nari gaya si kucing dan menang. Si kucing pulang jadi kesel, ngamuk dan ngusir si Dogi. Dogi yang polos malah nyasar dan ditolong nenek tua. Tapi si kucing nyesel dan akhirnya nekat cari Dogi ke kota. Tapi dia malah ditangkap dan dikurung. Untung dia bisa ngajak kerjasama hewan-hewan lain dan kabur. Dia ngejar kereta yang bawa si Dogi, pencet tombol rem darurat, lalu loncat masuk kereta. Pas mau selamatin si Dogi, muncul penjahat, tapi teman-teman hewan datang bantuin mereka. Si kucing dan Dogi akhirnya selamat dan pulang bareng. Mereka akhirnya jadi sahabat sejati selamanya.
Tim pasukan rahasia kocak ini dapat misi rahasia, nyusup ke markas musuh buat nyelamatin Sandra penting yang diculik. Tim berhasil masuk penjara buat nyelamatin Sandra. Cowok ini mau ngambil kunci, tapi malah nyolok muka dan kuping penjaga. Untung penjaganya tidur pules, kunci dilempar, tapi nggak nyampe. Sandra akhirnya ngambil sendiri, tapi baru kebuka, alarm bunyi, musuh datang. Sandra malah jadi hero, nembak musuh sampai hancur. Mereka akhirnya kabur ke markas musuh. Ternyata Sandra itu mantannya cewek anggota pasukan rahasia ini, tapi dia legowo, bahkan motoin mereka berdua. Di saat lain, presiden duel sama musuh. Musuh marah, mukul pakai besi, tapi presiden ngelawan pakai alat pemadam api. Langsung disemprot sampai musuh KO. Tim akhirnya kabur bareng, dan presiden makin dielu-elukan rakyat. Di kampus paling pintar sedunia, seorang profesor pasang tantangan. Siapa bisa selesaikan soal di lorong, namanya bakal terkenal. Tapi anehnya, besoknya soal itu udah ada jawabannya di papan. Bukan mahasiswa yang ngerjain, tapi si petugas kebersihan. Profesor shock karena dia aja butuh 2 bulan buat nyelesain soal itu. Nah, si pembersih ini cuma numpang kerja, tapi otaknya luar biasa. Diam-diam dia udah lama nyimak pelajaran dari balik pintu. Pria ini dulunya pilot muda, hidupnya udah enak, tapi karena ketahuan nyelundupin barang kecil-kecilan, dia malah direkrut buat jadi mata-mata. Kerjaannya naik pesawat kecil ke hutan-hutan, pura-pura ambil gambar, padahal lagi antar senjata. Tapi karena gaji dari mata-mata nggak seberapa, dia ambil kerja sampingan jadi kurir untuk para penjahat besar. Sekali angkut barang, bayarannya bisa buat beli rumah. Lama-lama, dia jadi jalur penghubung antara 2 dunia. Satu kerja untuk negara, satu kerja untuk sindikat. Duit ngalir deras, rumahnya makin gede, pesawatnya makin banyak, tapi satu yang gak pernah tenang, hidupnya penuh bohong. Satu langkah salah, 2 dunia itu bisa langsung nutup mulutnya selamanya. Pria ini adalah polisi perbatasan yang terkenal brutal. Dia tugas di wilayah penuh geng, tempat hukum, dan kriminal sering campur aduk. Sekali turun tangan, preman-preman langsung ciut. Ada yang bawa pisau, dia cuma sekali jepit pergelangan tangan, langsung patah. Waktu interogasi, pelaku disuruh pakai helm dulu, baru dihajar sampai ngaku semua dosa. Gak pakai banyak omong, semua masalah kelar di tangan pria ini. Waktu 2 geng besar ribut di jalanan, semua orang takut turun tangan. Tapi begitu pria polisi perbatasan yang dikenal galak ini datang, semua langsung minggir. Pemimpin geng yang masih pasang gaya malah ditampar sampai nyusep ke aspal. Anak buahnya nggak berani bantuin. Ternyata mereka nyulik anggota geng lain buat pancingan. Nah, pria ini langsung buru pelaku, dan satu preman nekat ngedekat sambil godain si pria. Belum sempat sentuh, dia udah digebuk ke meja sampai geger otak, dan geng pun langsung bubar sebelum makin parah. Di perbatasan India-Pakistan, 2 tentara ini lagi siap-siap upacara. Tatap-tatapan serius nih, kaki diangkat tinggi kayak siap adu gaya. Semuanya terlihat hikmat, sampai tiba-tiba sol sepatu tentara Pakistan copot. Momen hikmat langsung jadi awkward, tapi dia tahan gaya, pura-pura santai. Padahal dalam hati udah panik banget. Nggak disangka, tentara India malah bantuin. Dia jongkok pelan, kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Dia keluarin lem super kuat dari kantong, terus nempelin sol sepatu musuhnya dengan gerakan slow motion dramatis. Sepatu itu akhirnya nempel. Mereka saling tatap lagi, tapi kali ini nggak sengit, malah senyum-senyum dan kasih hormat. Musuh-musuhan tadi berubah jadi momen persahabatan. Kucing ini tadinya hidup tenang sama pemiliknya, tapi semua berubah pas ada dogi baru datang. Dogi ini lucu, gampang nurut, dan langsung disayang. Nah, itu ngebuat si kucing cemburu berat. Dia nyoba nunjukin kalau dia lebih jago, mulai dari nari sampai ngelawak. Tapi yang bikin si kucing makin kesal, semua yang dilakuin malah ditiru sama si dogi, dan malah lebih bagus. Suatu hari, mereka diajak ikut lomba hewan pintar. Tanpa sengaja, si dogi tampil sendirian dan nari gaya yang dipelajari dari si kucing. Penonton kagum, si dogi akhirnya menang dan masuk berita. Si kucing pulang dalam kondisi kesal, dan rumah pun berantakan karena dia ngamuk. Tapi si dogi yang polos malah nyamperin si kucing buat nemenin. Si kucing nolak mentah-mentah dan ngurung si dogi di luar. Si dogi pun akhirnya nyasar jauh sampai ditolong nenek tua. Sementara si kucing mulai ngerasa bersalah. Anak yang asalnya dari kampung ini lulus dengan nilai tinggi dan dapat undangan masuk sekolah favorit. Tapi masalahnya uang sekolahnya 5 juta dan keluarganya bahkan buat makan aja susah. Akhirnya kakeknya nekat naik ke gunung sambil hujan-hujanan buat nebang pohon. Anaknya sendiri ngangkat batu demi dapat upah. Tapi tetap aja duitnya kurang. Gurunya pun rela keluarin semua tabungan dan nulis surat utang demi biar anak ini bisa masuk sekolah. Pas berangkat, ibunya cuma jongkok ngelepasin sepatu anaknya yang udah robek. Gak
Gak ada yang nemenin dia ke sekolah. Dia jalan sendiri sambil bawa harapan satu kampung. Sejak kecil, anak ini gak pernah punya buku. Tapi tiap ditanya guru, jawabannya selalu benar. Pas nilainya dapat 100 di ulangan matematika, gurunya langsung semangat ngajakin dia ikut lomba. Tapi keluarganya gak setuju. Katanya sekolah itu buang-buang waktu. Anak itu pun akhirnya disuruh bantu kerja di ladang. Gurunya marah, langsung datengin ke ladang, nyuruh anak-anak yang bolos buat nyangkul sambil belajar. Sejak itu, dia rutin datang ngajarin anak ini tiap malam. Tapi pas lomba dimulai, anak ini malah gak mau ikut karena mikir soal keluarga dan uang. Gurunya maksa. Akhirnya mereka berangkat naik mobil sayur. Tapi sampai sana dia telat dan gak boleh ikut. Meski gagal, sang guru yakin masa depan anak ini masih panjang. Trio rusuh anak panti ini ketemu sama sahabat masa kecilnya yang ternyata hidupnya udah sukses dan dia nikah sama wanita misterius. Sahabatnya itu mau ngundang mereka ke pesta pernikahannya, tapi ternyata istri sahabatnya ini punya rencana jahat, mau racunin suaminya demi warisan. Tiga trio ini curiga, terus nyamar jadi tukang balon biar bisa masuk ke pesta. Di dalam mereka bikin heboh, nari, nyamar, sampai mengganggu acara. Mereka nyoba ngagalin rencana si istri. Sayangnya mereka keburu ketahuan. Keamanan mau usir mereka, tapi salah satu dari trio ini berhasil kabur ke kamar pengantin dan buka semua rahasia. Si sahabat syok, istrinya panik, dan pistol pun keluar. Semua jadi rusuh total.